Libur sekolah sudah usai. Tahun ajaran baru siap dimulai. Itu artinya setiap pagi hari, barisan mama tak terkecuali mama selebriti seperti Ayu Ting Ting, Sarwenda, Saskia Diameka, dan yang lainnya akan kembali rempong mengurus keperluan sekolah anak, mulai dari menyiapkan tas sekolah dan isinya, termasuk menyiapkan bekal makanan dan minuman. Tahun ajaran baru ini, Sarwenda dipastikan akan makin repot karena si bungsu Tania pindah ke sekolah kakaknya Thalia di sekolah elit di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Bahkan belum lama ini, Thalia dan Tania sama-sama mengambil buku dan seragam sekolah. Kebetulan sekarang kan pindah sekolahnya bareng, gitu. Cici sama Nia dua-duanya sekolahnya bareng. Nah, nggak tahu nih, Nia kan baru pertama kali pindah sekolah, jadi ya kita lihat dia gimana. Persiapannya, kalau di sekolahnya Cici sama Nia tuh mereka semuanya dari sekolahnya sih sampai kayak kaos kaki emang seragaman gitu, kecuali sama sepatu. Paling pusing cuman gara-gara cari sepatu yang harus hitam semua sih. Karena Tania mau satu sekolah sama cicinya katanya gitu, jadi ya udah gitu. Dan kebetulan emang emang biar sekalian gitu yang nganternya nggak bolak-balik gitu aja mikirnya. Setali 3 uang dengan Sarwenda, Ayu Ting Ting juga mengaku tidak rempong melihat putri semata wayangnya Bilkis masuk sekolah lagi. Ayu bahkan selalu meluangkan waktu untuk menyiapkan bekal makanan dan mengantar Bilkis ke sekolah. Tapi bekal anak nggak sih? Nah, kan setiap bikin bekal. Nah, kalau bikin bekal sendiri gimana nih Kak? Persiapannya harus lihat YouTube atau seperti apa Kak? Lihat YouTube. Enggak, saya nggak bisa. Tapi Saya biasanya kalau bikin yang simpel-simpel aja Mas, nggak yang ribet. Karena kan saya pasti bangun kalau dari pagi biasanya kan jam 5-an lah, setengah 5 kalau. tapi selalu nyempetin nganterin Bilkis ya? Selalu nyempetin Mas. Kalau Bilkis juga ngerti, kecuali kalau saya acaranya sampai pagi. Saya sekarang udah mulai satu acara, ada yang sampai pagi kan, ada yang sampai jam 12 malam, jam 1. Baru sampai rumah tuh jam 2 pagian. Jadi Bilkis ngerti, satu hari itu saya nggak ngantar sekolah. Sisanya kalau saya bisa pasti saya. Tahun ajaran baru selalu menghadirkan drama baru juga. Seperti yang dirasakan aktris Saskia Diameka dan sang suami, sutradara Hanung Bramantyo, saat harus menyekolahkan kelima anaknya di sekolah yang sama, di sebuah sekolah bonafit di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Khususnya si bungsu Bats Kama Bramantyo yang banyak drama sejak hari pertama sekolah. Kemarin itu sebetulnya Kama malam hari malam hari lah, pada malam sebelum tidur itu ada perasaan yang tidak enak dulu sama Saskia. Jadi dia kepengen dikelonin sama Saskia, tapi Saskia pada saat itu harus ke tempat ibunya karena ibunya lagi drop. Nah, karena itu makanya Kama seperti ditinggal gitu kan. Nah, itu perasaan itu tersimpan terus sampai dia tidur, tiba-tiba bangun mau sekolah nolak karena dia harus ketemu sama mamanya, Penyanyi Judika benar-benar sukses ngeprank barisan selegram centang biru dan penggemar setianya berkat postingan di medsosnya yang bernada pamitan. Seolah tak berdosa sudah bikin geger dan heboh netizen sejagat maya. Kini, Judika malah aktif sibuk di medsosnya dan promosi rencana konser tur Asianya. Sebenarnya kan kata-katanya nggak ada yang pamit. Terima kasih sama dukung. Aku juga terus terang bukan aku yang bikin caption, bukan mau nyalain siapa-siapa, tapi yang jelas itu tim yang bikin. Kalau ada teman-teman yang seperti merasa di prank atau gimana gitu, aku mohon maaf, tapi nggak ada niat. Itu cuman tim yang bikin konsep untuk promo kita punya konser Asia seperti itu. Jadi tidak ada apa-apa. I'm fine, aku oke aja. Aku udah sembuh sakit suaranya. Jadi ini justru mau konser tur Asia. Jadi doain mudah-mudahan konsernya lancar, fansnya di seluruh Asia bisa menikmati konser aku.
dugaan penganiayaan yang menyeret nama aktor senior Pierre Gruno akhirnya menemui titik terang. Pierre resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap seorang pria lansia berinisial GBS di tempat hiburan malam dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Iya, memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, betul. Dan juga masih diperiksa juga sekarang. Setelah menjalani pemeriksaan dengan disertakan bukti-bukti yang ada, polisi juga melakukan penahanan terhadap sang aktor selama 20 hari ke depan, sembari menunggu berkas perkara dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan untuk dibawa ke meja hijau. Saat ini, proses penyidikan berlangsung terhadap tersangka. Kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Apresiasi atas apa yang telah diproses daripada pihak kepolisian. Selebihnya kami akan serahkan kepada pihak penyidik dan pihak kepolisian terkait kasus ini berjalan sampai dengan seterusnya. Pasca dilaporkan ke pihak berwajib atas dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar 5 miliar, kemarin Mario Teguh akhirnya buka suara. Lewat akun media sosialnya, motivator berusia 67 tahun itu mengunggah surat peringatan atau teguran keras alias somasi balik ke pihak pelapor yakni Sunyoto Indra Prayitno. Mario dan pihak kuasa hukumnya meminta pelapor yang juga pengusaha skincare itu meminta maaf dengan batas waktu hingga Kamis 20 Juli 2023 mendatang. Terhadap perbuatan pemberitaan yang tidak benar, memberikan keterangan palsu, dan atau berita bohong, kami telah melayangkan surat peringatan, teguran keras atau somasi, agar yang bersangkutan melakukan permintaan maaf kepada klien kami dan juga masyarakat dan atau publik selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 pukul 16 WIB. Kita menduga beliau hanya melakukan gaya-gaya penipuan yang pada akhirnya merugikan klien kami. Ini adalah bisa diceritain bukti-bukti ya. Itu barang-barang. Ini barang-barang yang disuruh diadain oleh si MT. Ini saudara MT pernah sekali datang ke kantor klien kami, lalu mengumpulkan beberapa orang terus menjelaskan kalian nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi dia sendiri tidak pernah melakukan apa yang menjadi kewajiban.